Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi kita di acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian Al-Quran kita, yang insyaAllah hari ini kita sama-sama akan mengkaji surah Qaf, surah ke-50 ayat 19 sampai dengan 28 insyaAllah. Kemudian salam dan salawat semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan naungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah siang hari ini kita bersama adik-adik dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Sebelumnya kami menyapa, apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat dan insya Allah sampai pada akhirnya nanti. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sama-sama membahas atau mengkaji tentang Al-Quran. Jadi sebelum itu kita mesti mengetahui bahwasanya Al-Quran ini salah satu mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat dan kita perhatikan, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena malaikat Jibril adalah sang pengantar wahyu berupa Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang menerima wahyu berupa Al-Quran tersebut. Begitu juga dengan bulan Ramadan, itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga pada malamnya menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam hari itu. Artinya pemirsa dimanapun berada, setiap kita ini juga bisa menjadi yang mulia. Karena apa? Kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan kita sama-sama belajar dan mengkaji Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membahas, mengkaji, yaitu surah Qaf, surah ke-50 ayat 19 sampai dengan 28. Untuk itu kepada teman-teman silahkan dibuka surah Qaf ayat 19 sampai 28. InsyaAllah kami akan membaca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan mengkaji. Setelah itu baru adik-adik yang insyaAllah akan mencoba untuk membaca surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد صدق الله العظيم. Baiklah pemirsa dimanapun berada serta adik-adik yang berada di studio, alhamdulillah tadi kami telah membacakan surah Qaf ayat 19 sampai dengan ayat 28. Maka pada surah ini dan pada ayat 19 sampai dengan 28 ini, pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajaat sakratul mautu bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya dan itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Maka makna daripada ayat ini adalah setelah adanya keingkaran orang-orang kafir terhadap kebangkitan, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menolak keingkaran dan kekafiran mereka dengan keterangan bahwa mereka akan meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menghadapi sakaratul maut dan hari kiamat, dan bila telah datang sakaratul maut, maka terbukalah kenyataan yang sebenarnya dan timbullah keyakinan akan datangnya hari kebangkitan. Maka sakaratul maut benar-benar membuka tabir yang mana selalu mereka hindari, dan mereka tidak ada tempat berlindung atau pelarian lagi. Bahkan dalam hadis yang sahih diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi ajalnya bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut ini mengandung kedahsyatan yang sungguh luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, kita ketahui bahwa sakaratul maut ini memang benar-benar sesuatu yang sangat dahsyat. Tetapi Nabi Muhammad saking beliau mencintai kita sebagai umatnya, dikatakan bahwa sebagian daripada rasa sakitnya sakaratul maut itu telah dibebankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi ternyata masih banyak orang-orang yang tidak meyakini tersebut. Mereka adalah orang-orang yang kafir dikatakan dalam Quran surah Qaf ini. Kemudian di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Maka ditiupnya sangkakala dengan tiupan yang kedua kalinya. Pertama tiupan yaitu menghancurkan dunia, kemudian yang kedua tiupan kebangkitan, dan selanjutnya tibalah hari kiamat yang mengandung banyak azab bagi orang-orang yang kafir. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban mengatakan, bagaimana aku akan bersenang-senang padahal malaikat pemilik atau peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya dan menundukkan dahinya menunggu perintah untuk meniup. Maka para sahabat di sini bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami baca untuk menghampiri peristiwa yang dahsyat itu? Maka kata Nabi SAW, bacalah olehmu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap orang akan datang bersama para malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Maka ayat ini menerangkan bahwa tiap-tiap diri kita akan datang kepada Allah, menghadap kepada Allah pada hari kiamat dengan disertai malaikat pengiring dan malaikat penyaksi atas segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, setelah ini kita break sejenak karena kita akan mendengarkan lantunan. InsyaAllah juga kita akan tetap berada di acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Cinta Al-Quran.